Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andira Urmila Arif, mahasiswi semester 5 dari Universitas Indraprasta PGRI, jurusan Bimbingan dan Konseling. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi dengan tema bijak menggunakan media sosial. Karena pada zaman sekarang, teknologi semakin pesat dan semakin maju. Kita sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan hal tersebut, karena sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin modern. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah dalam akses komunikasi. Banyak media sosial yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain. Maka, dalam hal tersebut, kita harus cerdas dan bijak dalam menggunakan media sosial. Selanjutnya, pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini yaitu pertama, ada pengertian media sosial. Yang kedua, dampak media sosial. Yang ketiga, prinsip menggunakan media sosial dengan cerdas. Yang keempat, panduan menggunakan media sosial. Yang kelima, hal yang pantang dilakukan di media sosial. Dan yang keenam, ada tips penggunaan media sosial. Apa itu media sosial? Media sosial adalah media yang berupa situs dan aplikasi yang melibatkan teknologi berbasis internet. Media sosial ini sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online, yang memungkinkan individu saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Media berbasis teknologi internet ini mendorong dan memungkinkan penggunaannya saling terhubung dengan siapa saja, baik orang-orang terdekat hingga orang asing yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Dapat melalui situs atau aplikasi seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram, TikTok, dan masih banyak lagi media sosial lainnya. Kemudian di sini ada media sosial yang sedang tren di Indonesia atau yang sedang trending di Indonesia. Yang pertama ini ada Instagram. Instagram ini kegunaannya yaitu sebagai tempat berbagi foto-foto kepada pengguna lainnya. Tetapi di dalam fitur Instagram ini kita bisa kirim suara, telepon, pesan, ataupun video call. Yang kedua ini ada Twitter. Twitter ini untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks. Biasanya Twitter ini sebagai tempat untuk curhat, bisa dikenal sebagai untuk usiar penat atau ketika individu sedang stres atau membutuhkan hiburan. Karena pengguna Twitter atau warga Twitter ini suka berbagi pengalaman pribadinya melalui cuitan lucu hingga sedih. Yang ketiga ada WhatsApp. WhatsApp ini sebuah aplikasi pesan yang memungkinkan penggunanya mengirim dan menerima pesan melalui koneksi internet. Kegunaannya dapat melakukan panggilan, mengirim pesan, dan menerima pesan, dan melakukan video call. Yang keempat ada Facebook. Facebook ini sebuah aplikasi untuk menghubungkan seseorang dengan orang lain di dunia maya untuk saling berinteraksi jarak jauh dengan mudah. Biasanya Facebook ini berbagi atau sharing pengalaman ke teman-teman, membuat sebuah halaman komunitas, menjadi tempat bisnis, dan masih banyak lagi manfaat dan kegunaan lainnya. Dan yang kelima ini ada TikTok. TikTok ini aplikasi untuk membuat atau mengedit video hits di kalangan anak zaman sekarang. Karena aplikasi ini kita dapat merekam video terlebih dahulu, kemudian kita mengedit dengan memberikan efek-efek yang menarik.
Terkadang video yang dibuat ini ada yang berupa sharing tentang pengalaman, pekerjaan, kesehatan, belajar, berbagi materi, tips and trik dalam sebuah pelajaran, terus memberikan informasi, dan banyak video yang bermanfaat lainnya. Selanjutnya yang keenam ini ada YouTube. YouTube ini sebuah aplikasi yang memberikan konten berupa tulisan dan video tentang berbagai informasi dari berbagai bidang. YouTube ini banyak memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dampak media sosial. Dampak media sosial ini ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positifnya ini yang pertama ada untuk menghimpun keluarga, saudara, kerabat yang tersebar. Dengan adanya media sosial ini berperan untuk mempertemukan kembali kerabat yang jauh dan sudah lama tidak bertemu. Yang kedua, sebagai media penyebar informasi. Biasanya informasi terkini sangat mudah menyebar melalui media sosial. Hanya dalam beberapa menit setelah kejadian, kita bisa menerima informasi tersebut. Yang ketiga, memperluas jaringan pertemanan. Dalam media sosial ini, berkomunikasi dapat dilakukan dengan siapa saja, bahkan dengan orang yang belum kita kenal, sekalipun dari berbagai penjuru di dunia. Yang keempat, sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Dengan adanya media sosial ini, kita bisa belajar cara beradaptasi dan mengelola jaringan pertemanan. Kita bisa menambah pertemanan kita dari berbagai daerah manapun atau dari negara manapun. Yang kelima, sebagai media promosi dalam bisnis. Dengan adanya media sosial ini, pengusaha kecil dapat mempromosikan produk dan jasanya tanpa mengeluarkan banyak biaya. Kemudian ada dampak negatifnya. Yang pertama, rentan terhadap predator online, pornografi, kekerasan, perundungan maya, dan pencurian identitas. Yang kedua, menciptakan jarak antara anak dan keluarga. Biasanya ini individu memiliki istilah strategi yang dekat tapi jauh dan jauh tetapi dekat. Misalkan seperti bagaimana individu ini terlihat ada di sekitar orang tua dan keluarga, namun secara intens dia menggunakan media sosial. Yang ketiga, berkurangnya kemampuan sosial. Dengan terlalu seringnya kita bermain media sosial, terkadang kita sampai lupa bagaimana cara kita berempati terhadap orang lain dan kita tidak tahu cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain secara langsung. Selanjutnya, ada prinsip untuk membantu kita menggunakan media sosial dengan cerdas. Yang pertama, apakah itu benar? Banyak informasi yang beredar merupakan yang hoax atau bohong atau sudah disunting oleh banyak tangan, maka dari sini kita harus mampu menelaah kebenaran isi dari media sosial itu. Dan yang kedua, apakah itu digunakan untuk kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain? Di sini ketika kita mengunggah sebuah informasi, video atau foto, maka kita pikirkan dulu apakah materi tersebut bermanfaat dan mungkin dapat menolong teman dan keluarga kita yang menerimanya. Yang ketiga, apakah itu ilegal? Kita sadari bahwa adanya hak cipta. Ketika kita akan memuat atau membagi tulisan atau foto, kita tanyakan kembali, apakah pemiliknya sudah setuju? Biasakan diri untuk menuliskan sumber materi yang ingin diunggah ke media sosial. Yang keempat, apakah itu perlu? Sebelum kita mengunggahnya ke media sosial, kita dapat pikirkan terlebih dahulu, perlukah kita mengunggah konten tersebut? Kita dapat membuat skala prioritas dari 1 sampai 10, di manakah posisi konten ini. Kalau misalkan kurang dari 5, mari kita pikirkan ulang keputusannya. Ingat selalu,
bahwa apapun yang diunggah ke media sosial ini akan tetap berada di sana. Jejak digital ini selalu tercatat dan dapat ditelusuri dengan mudah. Yang kelima, apakah itu baik? Nah, yang paling kita ingat adalah untuk mengunggah hal-hal yang tidak jahat. Tidak hanya konten berupa teks, tetapi juga foto dan video. Mari kita saling menghormati dan menghargai keberadaan netizen lainnya. Hidup terlalu pendek untuk kita habiskan saling menyakiti. Selanjutnya ada 5 panduan dasar dalam menggunakan media sosial. Yang pertama ada menjaga privasi. Di sini kita jangan mudah untuk memberikan informasi kepada orang lain melalui media sosial. Kita harus menjaga data-data kita. Kita jangan mudah percaya untuk memberikan informasi kita kepada orang lain. Yang kedua, jaga keamanan akun. Kita dapat membuat kata kunci atau kata sandi yang cukup sulit ditebak dan mengubahnya secara berkala agar akun yang kita miliki tidak dapat dicolong oleh orang lain. Yang ketiga, menghindari hoax. Di sini kita jangan mudah percaya dengan berita yang diterima sebelum melakukan klarifikasi. Yang keempat, ada menyebarkan hal yang positif. Kita harus tetap menyebarkan informasi-informasi positif sekalipun di media sosial yang sifatnya ini eksklusif. Yang kelima ini, gunakan seperlunya. Media sosial ini kita tetap gunakan untuk membantu meningkatkan produktivitas diri dan sadari diri jika telah mengalami ketergantungan. Kita harus menggunakan media sosial dengan seperlunya saja. Yang keenam, ada hal yang pantang dilakukan di media sosial. Yang pertama, ada memulai konflik. Biasanya memulai konflik ini kita mulai dengan perang kata-kata yang sering muncul di media sosial, dan sebenarnya hal ini udah cukup sering terjadi kan. Nah, kemudian dari kata-kata tersebut mereka malah jadi bahan olokan penggunaan media sosial yang lain karena mengumbar perkelahian di forum umum. Jadinya kita jangan memulai konflik di media sosial. Yang kedua, ada curhat masalah pribadi. Saat ini banyak media sosial yang dijadikan sebagai semacam buku harian untuk para pemiliknya atau para penggunanya. Tapi kita juga harus membatasi curhat masalah pribadi kita. Nah, membatasi curhat masalah pribadi ini yang seperti apa? Nah, kita jangan terlalu sering terus-terusan bercerita soal kesedihan, kemarahan, atau mengeluh. Hal tersebut hanya akan membuat reputasi kita yang akan semakin buruk di mata orang lain. Dan yang ketiga, ada mengejek orang lain dan menyebut namanya. Biasanya di media sosial ini lewat tag atau mention, kita bisa menyebut nama seseorang dan menuliskan pesan untuknya di muka umum atau di muka media sosial ini. Nah, tapi jika kita mengejeknya dengan harapan menjatuhkan reputasinya, artinya kita malah melakukan hal yang sama pada diri kita sendiri. Jika ada masalah, sebaiknya kita dapat menyelesaikannya secara langsung. Kita jangan malah berkelahi atau ribut di media sosial. Yang keempat, ada menjelekan orang lain tanpa menyebut nama. Nah, orang yang terbiasa menulis yang no mention atau tanpa di tag ke namanya, tapi kemudian dia menjelek-menjelekan pihak tertentu. Nah, hal ini juga sangat mengganggu dan bisa merusak reputasi karena orang lain akan melihat Anda sebagai orang yang berani bicara di belakang. Yang kelima, ada berbagi foto pesta gila-gilaan. Media sosial ini kita harus
batasi penyebaran foto pesta gila-gilaan. Nah, kita dapat memungkinkan bahwa foto tersebut bisa saja dilihat oleh keluarga, teman, guru, atasan, atau manajemen dari sebuah perusahaan atau organisasi, dan mereka bisa mensalahartikan karena mereka tidak mengerti konteks dari foto kamu tersebut. Yang keenam, ada bersikap terlalu ekstrim. Di media sosial ini kita sah-sah saja jika Anda mempunyai pandangan agama dan politik tertentu, tapi bersikap yang terlalu ekstrim ini dengan mengagung-agungkan pendapat Anda kemudian menjatuhkan opini orang lain, nah itu sama saja akan merusak reputasi Anda sendiri. Selanjutnya, ada 3 tips sederhana penggunaan media sosial. Yang pertama, sesuaikan penggunaan media sosial dengan kebutuhan atau minat. Nah, contohnya bagi kalian yang memiliki hobi seperti fotografi atau membuat video, dapat menggunakan media sosial Instagram dan YouTube. Atau yang memiliki bisnis, kalian bisa dapat membuat fanspage di Facebook. Selanjutnya, yang kedua, supaya tidak menjadi candu, batasi penggunaan media sosial. Nah, kita dapat usahakan untuk bisa menjadwalkan waktu penggunaan media sosial pada jam dan durasi tertentu. Dengan begitu, kita bisa lebih fokus dan produktif dengan penggunaan waktu kita. Yang ketiga, apabila kebiasaan untuk sekedar melihat laman home media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram sulit dihilangkan, cobalah alokasikan waktu luang singkat, seperti ketika kita berada di kendaraan umum atau menunggu antrian untuk melakukan kebiasaan tertentu, maka dengan mengalokasikan waktu luang tersebut, kita bisa tetap mendapatkan informasi terkini, tapi kita tidak kehilangan waktu untuk aktivitas lain yang lebih penting. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video penjelasan materi dari saya. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan kita dapat implementasikan di kehidupan sehari-hari, yaitu kita mampu menggunakan media sosial secara cerdas dan bijak. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.